Ayat 21. Perjanjian yang sangat kuat Mits, Kan Gal, An. Hakikat, Ma'rif. Allah mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak duniawi, tetapi ikatan yang disaksikan langit. Perjanjian kuat adalah janji suci di hadapan Allah, bukan sekadar kesepakatan dua manusia. Marifatullah. Marif, siapa yang menjaga amanah pernikahan, berarti ia menjaga amanah Allah dalam dirinya. Ayat 22. Larangan menikahi wanita yang pernah menjadi istri ayah. Hakikat, ma'rifatullah. Allah mengatur tatanan kehormatan keluarga agar manusia hidup dengan adab. Pelanggaran terhadap kehormatan keluarga adalah pelanggaran terhadap hikmah Allah. Ma'rifatullah pada ayat ini mengajarkan kedekatan kepada Allah lahir dari menjaga batas-batas kemuliaan yang Dia tetapkan. Ayat 23. Daftar mahram yang haram dinikahi. Hakikat, ma'rifatullah. Allah sedang menata kesucian hubungan manusia. Hakikat larangan ini adalah menjaga fitrah, kehormatan, dan ketertiban ruhani dalam keluarga. Orang bermakrifat memahami bahwa larangan Allah adalah perlindungan, bukan pembatasan. Marifatullah berarti percaya bahwa Allah lebih mengetahui keselamatan batin kita. Ayat 24. Nikah, mahar, dan menjaga kehormatan. Hakikat, marifatullah. Allah menegaskan bahwa kehormatan adalah cahaya yang harus dijaga. Mahar adalah simbol penghormatan seorang hamba kepada perempuan yang adalah ciptaan mulia Allah. Hakikat, marifatullah. Hubungan halal adalah ibadah, sedangkan hubungan haram adalah kegelapan hati. Ayat 25. Menikahi budak mukminah jika tidak mampu menikah dengan yang merdeka. Hakikat, ma'rifatullah. Allah menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada status sosial, tetapi iman dan kesucian. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa Allah memandang ketakwaan, bukan kelas duniawi. Hamba yang bermakrifat memandang manusia dengan mata rahmat, bukan status. Ayat 26. Allah ingin memberi jalan dan menerangi. Hakikat, marifatullah. Hukum Allah bukan beban, tetapi jalan cahaya. Tuhan memperlihatkan kosinaya dengan menuntun manusia agar hidup dalam terang. Marifatullah pada ayat ini adalah merasakan bahwa setiap aturan Allah adalah rahmat, bukan ancaman. Ayat 27. Allah ingin menerima taubat, sedangkan nafsu ingin menyesatkan. Hakikat, ma'rifatullah. Allah menyingkap pertarungan batin antara cahaya ilahi dan gelapnya hawa nafsu. Ma'rifatullah artinya menyadari Allah selalu menunggu kita kembali, sedangkan nafsu selalu ingin menjauhkan kita. Jalan makrifat adalah jalan kembali kepada Allah sebelum tenggelam dalam kelalaian. Ayat 28. Allah ingin meringankan manusia lemah. Hakikat, ma'rifatullah. Allah sedang menunjukkan kelembutan rububiyahnya. Dia tahu kelemahan hambanya. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa rasa lemah bukan aib, tapi pintu ketergantungan kepada Allah. Siapa yang menyandarkan diri pada kekuatan Allah, ia tidak akan letih oleh hidup. Ayat 29. Tidak boleh makan harta dengan jalan batil. Hakikat, ma'rifat. Allah mengajarkan bahwa rezeki yang suci datang dari jalan yang bersih. Menzalimi harta orang lain menutup pintu cahaya di hati. Hakikat, ma'rifatullah. Hati yang mengenal Allah tidak sanggup mengambil hak makhluknya dengan cara yang kotor. Ayat 30. Ancaman bagi pelaku kezaliman dan pemakan harta haram. Hakikat, ma'rifatullah. Neraka batiniah hadir jauh sebelum neraka fisik. Ia berupa hati gelap, resah, dan jauh dari Allah. Hamba bermakrifat memahami bahwa kezaliman adalah api bagi jiwa, bukan hanya dosa hukum. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa api yang paling menakutkan adalah hilangnya hubungan dengan Allah. Kesimpulan ma'rifatullah, ayat 21-30. 1. Allah menjaga kehormatan manusia melalui aturan suci. Ma'rifatullah berarti mematuhi aturan karena memahami hikmahnya. 2. Setiap batasan Allah adalah cahaya, bukan beban. Allah ingin hambanya selamat, bukan sulit. 3.
Ma'rifat adalah kesadaran bahwa hati cepat gelap jika dibiarkan. Mengikuti hawa nafsu, jalan Allah adalah jalan penyucian batin. 4. Hamba yang bermakrifat menjaga kehormatan, harta, dan adab dengan penuh rasa takut kepada Allah dan penuh cinta kepada makhluk. Ayat 31. Menjauhi dosa-dosa besar. Hakikat ma'rifat Allah menunjukkan bahwa kasih sayangnya lebih besar dari murka-Nya. Cukup jauhi dosa besar, Dia akan menutupi yang kecil. Orang bermakrifat tahu bahwa dosa besar bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penghalang wusul kedekatan kepada Allah. Ma'rifatullah, menjauhi dosa besar adalah menjaga cahaya hati. Ampunan Allah datang seperti hujan pada tanah yang bersih. Ayat 32. Jangan iri pada bagian yang Allah tetapkan. Hakikat ma'rifat Allah sedang menghapus penyakit hati terbesar, hasad. Orang bermakrifat menyadari bahwa takdir setiap hamba adalah jalur khusus yang Allah pilihkan baginya. Ma'rifatullah, iri mengaburkan tauhid, rida meneguhkan iman. Ayat 33. Pembagian waris dan penjagaannya. Hakikat ma'rifatullah, Allah menegaskan bahwa hak-hak manusia dijaga oleh ilmu dan hikmah ilahi. Orang bermakrifat menjaga perjanjian karena melihatnya sebagai amanah Allah, bukan hanya urusan dunia. Hakikatnya, siapa menjaga hak manusia, berarti ia menjaga hak Allah. Ayat 33. Pembagian waris dan penjagaannya. Hakikat ma'rifatullah, Allah menegaskan bahwa hak-hak manusia dijaga oleh ilmu dan hikmah ilahi. Orang bermakrifat menjaga perjanjian karena melihatnya sebagai amanah Allah, bukan hanya urusan dunia. Hakikatnya, siapa menjaga hak manusia, berarti ia menjaga hak Allah. Ayat 34. Laki-laki sebagai KWM pemimpin. Hakikat ma'rifat Allah menunjukkan struktur rumah tangga sebagai tata kosmik. Ada pemimpin, ada penjaga, ada harmoni. Qawwam bukan penguasa, tapi pelayan yang bertanggung jawab. Ma'rifatullah, kepemimpinan sejati adalah ibadah. Ia menuntut kelembutan, adab, dan amanah kepada Allah. Ayat 35. Mendamaikan pasangan yang berselisih. Hakikat ma'rifatullah, Allah mengajarkan bahwa pernikahan adalah amanah sakral, sehingga pertikaian tidak boleh dibiarkan membusuk. Mendamaikan adalah sifat Allah. Dia Maha mendamaikan hati yang pecah. Orang bermakrifat sadar bahwa setiap konflik adalah ujian untuk menghidupkan hikmah, bukan ego. Ayat 36. Ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada semua. Hakikat ma'rifatullah ini adalah peta besar akhlak ilahi. Siapa yang mengenal Allah akan memancarkan sifat-sifatnya: kasih, adil, lembut, peduli. Ma'rifatullah, hubungan vertikal tauhid harus melahirkan hubungan horizontal ihsan. Ayat 37. Ancaman bagi orang kikir dan menyembunyikan nikmat. Hakikat ma'rifat, kekikiran adalah tanda keterikatan hati pada dunia, bukan pada Allah. Orang yang bermakrifat tahu bahwa semua nikmat adalah amanah untuk dibagikan, bukan ditimbun. Ma'rifatullah, hati yang penuh Allah mudah memberi, hati yang penuh dunia sulit berbagi. Ayat 38. Orang yang sia-sia dalam infak karena pamer. Hakikat ma'rifatullah, amal tanpa ikhlas adalah badan tanpa ruh. Allah menyingkap bahwa riya adalah racun spiritual yang memakan pahala dan memutus hubungan dengan Allah. Ma'rifatullah, yang dilihat Allah adalah hati, bukan angka infak. Ayat 39. Jika beriman dan ikhlas, semua amal bernilai. Hakikat ma'rifat, Allah memperlihatkan bahwa iman membuat amal menjadi bercahaya. Amal kecil yang lahir dari hati yang ikhlas lebih berharga daripada amal besar tanpa iman. Ma'rifatullah, yang menghidupkan amal adalah iman, yang mengangkat amal adalah ikhlas. Ayat 40. Allah tidak menzalimi sekecil apapun. Hakikat ma'rifat, Allah adalah maha adil, dan keadilannya sempurna hingga partikel terdalam wujud manusia. Orang bermakrifat merasakan bahwa tidak ada amal yang sia-sia. Setiap bisikan hati, niat dan langkah dicatat dengan rahmat. Mari
Fatullah. Allah begitu halus dan dekat, hingga kebaikan sekecil titik pun tak pernah luput dari perhatiannya.